Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rina Puji Rahayu, mahasiswa Universitas Nasional. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan untuk judulnya Sistem Informasi Kesehatan dengan judul Konsep Dasar Sistem Informasi. Baik, langsung kita mulai saja ya. Yang pertama itu konsep dasar sistem informasi. Pengertian dari sistem yang menekankan pada komponen-komponen yang seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli di bawah ini. Yaitu sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Itu menurut Maitland 1995. Untuk pengertian yang kedua, gabungan dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan umum, yaitu pengertian dari Sunberg dan Lefevre tahun 2000. Untuk pengertian yang ketiga, suatu tatanan di mana terjadi suatu kesatuan usaha dari berbagai unsur yang saling berkaitan secara teratur menuju pencapaian tujuan dalam suatu tertentu. Kemudian, pengertian sistem yang menekankan komponen-komponen merupakan definisi yang lebih luas dan banyak diterima, karena kenyataannya suatu sistem dapat terdiri dari beberapa sistem baru atau sistem bagian. Jadi untuk sistem informasi itu sendiri seperti itu ya pengertiannya ya. Yang kedua adalah konsep dasar sistem informasi. Ciri. Ciri yang mendasari suatu sistem adalah yang pertama, pencapaian suatu tujuan. Yang kedua, mempunyai struktur tertentu. Yang ketiga, terdiri dari komponen-komponen. Yang keempat, adanya kesatuan usaha sebagai berbagai komponen. Dan yang kelima, saling berhubungan yang teratur. Berdasarkan komponen-komponennya, bentuk sistem terdiri menjadi tiga. Nah, ini dibagi lagi ya menjadi tiga. Itu yang pertama, sistem sederhana yang terdiri dari tiga komponen, yaitu masukan, yang biasa disebut input, proses, proses, dan keluaran, yang disebut output. Sistem dengan pengendalian umpan balik yang terdiri dari komponen-komponen masukan, proses, keluaran, pengendalian umpan, dan lingkungan. Nah, di sini ada untuk konsep dasar sistem itu saling berhubungan ya. Untuk fungsional yaitu teratur komponen dalam digambarkan pada gambar berikut itu kontrol. Nah, ini yang kontrol nih nanti di kontrol ini akan dimasukkan datanya, kemudian akan diproses dan setelah diproses dan dikerjakan, ini akan ada hasilnya yaitu keluaran. Keluaran itu nanti ada lagi yaitu balikan. Nah, nanti pada balikan ini akan ada masukkan lagi, kemudian proses, dikeluarkan, dibalikan lagi. Nah, itu untuk apa namanya siklusnya ya. Jadi siklus ini menurut Siregar tahun 1992. Komponen-komponen fungsional yang melandasi sistem menurut Siregar tahun 1992 yaitu sebagai berikut. Masukan ada dua macam. Masukan yang diolah oleh proses sistem atau materi atau masalah, atau masukan yang dibutuhkan untuk mengelola dalam proses sistem. Yang kedua yang proses yang setelah saya jelaskan tadi ya, yang ada skemanya proses. Proses merupakan komponen sistem yang berfungsi untuk mengelola sehingga dihasilkan keluaran atau kegiatan yang mengubah masukan menjadi keluaran. Keluaran yang tadi disebut sebagai output ya. Untuk keluaran atau sama dengan output itu keluaran merupakan hasil kerja langsung dari suatu sistem, bentuknya harus nyata, dapat dilihat dan diukur. Nah, selanjutnya itu ada umpan balik. Umpan balik merupakan kegiatan dalam sistem di mana dengan adanya umpan balik ini dapat dilakukan sesuai secara otomatis terhadap masukan dan proses sehingga diperoleh keluaran yang sesuai. Nah, untuk kontrol sendiri ini berfungsi untuk mengendalikan kerja sistem sehingga proses-proses sistem dapat menghasilkan keluaran dengan tujuan. Nah, ini ada lingkungan nih. Lingkungan ini merupakan tempat di mana sistem itu hidup. Lingkungan mempunyai sistem dan sebaiknya lingkungan dapat dipengaruhi sistem ya. Ini menurut Siregar 1995. Nah, pengertian data dan informasi. Nah, tadi kan ada sistem kita masukkan data, informasi. Nah, data sendiri itu merupakan bentuk
jamak dari kata datum Latin, yang berarti sebagian kecil dari informasi atau sebuah fakta yang diketahui atau diperkiraan yang digunakan sebagai dasar dari teori kesimpulan atau inference. Data itu sendiri mempunyai arti informasi yang faktual, merupakan fakta-fakta atau gambaran yang didapat dari eksperimen atau survei yang digunakan sebagai dasar dalam penghitungan atau penyusunan kesimpulan. Dalam sistem informasi ilmu komputer, data merupakan informasi penghitungan dari pengolahan komputer berupa angka, teks, gambar, suara, dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dan pengelolaan oleh komputer. Dalam statistik, data adalah himpunan angka-angka yang merupakan nilai dari unit sampel kita sebagai hasil dari pengamatan atau pengukuran. Gitu ya. Ditinjau dari jenis data dapat kita tentukan, yaitu data itu ada 4 ya. Yang satu itu data distrik, data dalam bentuk bilangan bulat atau data yang didapat dari hasil perhitungan, misal jumlah anak dalam keluarga, jumlah penderita TB paru, dan lain-lain ya. Data kontinu, data dalam bentuk rangkaian, data yang dapat dalam bentuk desimal yang didapatkan dari pengukuran. Misal, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, atau panjang badannya berapa. Data kuantitatif dalam data bentuk bilangan, misalnya jumlah balita dan imunisasi. Data kuantitatif, data yang dapat bentuk kuantitatif atau kategorial. Misal pernyataan terhadap habis setuju, kurang setuju, tidak setuju, apa dia masih ragu-ragu nih KB-nya gitu. Ditinjau dari sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Jadi ada dua ya, data itu ya. Nah, kita kupas lagi nih, data primer, data yang apa tuh data primer? Data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Kalau data sekunder, data yang diambil dari suatu sumber, dan biasanya data itu sudah dikompilasi oleh lebih lebih dahulu ya oleh instansi atau yang punya data gitu. Sedangkan kalau informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan dapat dimengerti sama penerimanya ya. Kemudian saya pun meringkasnya menjadi kumpulan fakta atau yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian ini menurut Seregar juga alih bentuk data menjadi informasi melalui 4 langkah pokok, yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian data, kemudian ada analisa data, selanjutnya diilustrasikan sebagai berikut ya. Di sini ada datanya, ada pengumpulan data, kemudian pengambilan. Nah, di sini udah dijelaskan nih ya, ada tabel, grafik, kemudian ada analisis dan penyimpulan, inbox, dan mixing. Lanjut ya. Transformasi data menjadi informasi. Nah, ini proses pengumpulan data diawali dengan ketersediaan data pada sumber data baik dalam bentuk hasil pencatatan dan pelaporan atau hasil survei. Jadi, kalau kita mau transformasi data itu ya harus ada ketersediaan datanya, sumbernya ya. Kalau tidak ada ya bagaimana kita akan mengolahnya gitu ya, teman-teman ya. Kemudian dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan perangkat komputer. Proses pengolahan data atau transformasi adalah kegiatan untuk mengubah data menjadi informasi dengan cara tertentu, dengan keperluan terhadap informasi dan hasil. Umumnya terdapat 4 kelompok cara pengelolaan data, yaitu klasifikasi, sortir, kalkulasi, dan kesimpulan. Klasifikasi itu apa? Yaitu pengelompokan data berdasarkan kesamaan karakteristik ke dalam grup atau kelas. Sebagai contoh, data PHBS dikelompokkan dahulu berdasarkan karakteristiknya. Data antara lain ya bisa nama desa, nama kecamatan, dan kabupaten. Selanjutnya pengelompokan data kepala keluarga, kemudian kelompok kondisi PHBS perilaku, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Jadi ini klasifikasi itu lebih ke pengelompokan ya, pengelompokan suatu karakter gitu.
Kemudian di sini ada informasi kalkulasi dalam kegiatan pengolahan data dalam bentuk penghimpunan angka. Angka itu disebut juga aritmetik ya. Manipulasi angka-angka dari data tersebut, kalkulasi berupa penjumlahan, pengurangan, pengkalian, pembagian, pemangkatan, pengakaran, dan sebagainya. Kalau untuk sortir, itu adalah prosedur penyusunan data dengan urutan. Jadi disortir tuh, dipilih nih mana yang mau jadiin urutan angka atau urutan ajat yang pertama sampai yang terakhir ya. Dan kemudian dicetak menjadi informasi hard copy. Penyimpulan yang dimaksud ini agar data menjadi bernilai, mulai proses pemadatan atau peringkasan dari deretan data yang diinput atau diolah. Sederet angka dapat diolah menjadi kesimpulan, baik itu jumlah, persentase, pengurangan, maupun yang lain hingga memberikan nilai data tersebut menjadi suatu informasi. Gitu, ya. Nah, ini sistem informasi nih. Di sini ada beberapa pengertian ya dari sistem informasi. Menurut Siregar tahun 1995, sistem informasi adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat dan tepat waktu untuk semua macam proses pengambilan keputusan pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi. Sistem informasi memiliki 3 elemen utama, yaitu data yang menyediakan informasi, prosedur yang memberitahu pengguna bagaimana mengoperasikan sistem informasi, dan orang-orang yang membuat produk. Penyelesaian masalah, membuat keputusan, dan menggunakan sistem informasi tersebut. Orang-orang dalam sistem informasi membuat prosedur untuk mengelola dan manipulasi data sehingga menghasilkan informasi dan penyebaran informasi tersebut dalam lingkungan. Model dasar sistem adalah masukan, pengolahan, dan keluaran. Fungsi pengolahan informasi sering membutuhkan data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dalam waktu periode sebelumnya. Oleh karena itu, pada model sistem informasi ditambahkan pula media penyimpanan data, database, maka fungsi pengelolaan informasi bukan lagi mengubah data menjadi informasi, tetapi juga menyimpan data untuk menggunakan lanjutan, gitu ya. Jadi untuk pengumpulan data itu lebih menjadi intinya gitu untuk mengelola suatu sistem informasi. Nah, di sini ada skema nih dari informasi dapat ditunjukkan pada gambar tersebut, yaitu input, memasukkan data, diproses, output, ini ada hasil. Nah, dari proses ini ada di penyimpanan nih. Jadi, setelah diproses ya disimpan, jangan dibiarin aja gitu ya. Jadi nanti bisa kita refresh balik atau kita kita buka kembali gitu informasinya gitu. Model dasar ini berguna dalam memahami bukti saja keseluruhan sistem pengolahan informasi, tetapi juga untuk penerapan pengelolaan informasi secara tersendiri. Setiap penerapan dapat dianalisis menjadi masukan, penyimpanan, atau pengolahan. Gitu ya. Nah, dalam keberhasilan atau sistem informasi sangat tergantung pada sistem basis data. Jadi, kalau data itu penting gitu untuk sistem informasi ini bakal berhasil gitu. Semakin lengkap, akurat, dan mudah dalam menampilkan kembali data yang ada dalam sistem basis data, maka akan semakin tinggi kualitas sistem informasi tersebut. Basis data, database, merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras, komputer, atau digunakan perangkat lunak yang memanipulasinya. Data perlu disimpan di dalam basis data atau keperluan menyediakan informasi lebih lanjut. Nah, ini menurut Jogianto ya, tahun 1999. Kemudian komponen dari sistem informasi ini menurut Bruce and Grudnicki 1986 seperti dikutip oleh Jogianto tahun 1999 disebut dengan istilah blok bangunan yang terdiri dari yang pertama, blok masukan merupakan input data yang masuk dalam sistem informasi, termasuk di dalamnya adalah
Metode-metode dan media yang digunakan biasanya berupa dokumen dasar. Ini termasuk dalam blok masukan ya, teman-teman ya. Kalau blok model terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang dapat memanipulasi data masukan dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kemudian blok keluaran merupakan produk sistem informasi berupa informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakaian sistem. Blok teknologi yang merupakan perangkat kerja untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian sistem secara keseluruhan. Teknologi berdiri dari 3 bagian utama, yaitu teknisi perangkat lunak dan perangkat keras ya. Nah, ini ada blok basis data, merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dengan satu sama lain. Ya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk mengubahnya. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan kesediaan rupa sehingga informasi yang dihasilkan berkualitas. Blok kendali merupakan mekanisme yang dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan dapat cepat diatasi. Nah, ini komponen sistem ya, menurut Jogianto. Nah, pertama itu data. Data itu diinput, kemudian diolah, modeles, informasi, operasinya, kemudian ini jadilah basis data yang merupakan teknologi dan dikontrol ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem informasi ya. Sistem informasi dikembangkan untuk berbagai tujuan sehingga terdapat beberapa jenis sistem informasi, di antaranya sistem pengelolaan transaksi dalam sistem informasi yang berkomputerisasi yang dikembangkan untuk proses data dalam jumlah besar atau transaksi bisnis rutin dan inventarisasi. Sistem ini merupakan sistem tanpa batas yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal gitu ya. Ini lebih digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya untuk transaksi bisnis gitu ya. Kalau untuk sistem otomatis perkantoran, sistem yang dipakai untuk menganalisis informasi sedemikian rupa untuk mengubah data atau menggantikannya dengan cara-cara tertentu. Sebelum membaginya atau menyebarkannya secara keseluruhan kepada organisasi dan kadang-kadang di luar itu. Sistem kerja pengetahuan adalah sistem yang mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, doktor untuk membantu mereka menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka menerapkannya pada organisasi atau masyarakat ya. Untuk sistem informasi manajemen merupakan sistem yang menghasilkan informasi yang untuk kepentingan manajerial atau proses manajemen. Seperti ini contohnya untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kegiatan organisasi. Jadi untuk sistem manajemen ini lebih dipakai untuk proses manajemennya. Ini gimana nih perencanaan selanjutnya, pelaksananya gimana, atau untuk menilai ya, menilai hasil dari rencana proses. Nah, di sini juga ada sistem pendukung keputusan, merupakan sistem informasi terkomputerisasi di atas sistem informasi manajemen yang lebih menekankan pada fungsi mendukung pengambilan keputusan di seluruh tahapnya. Walaupun keputusan akhir masih tetap wewenang khusus pembuat keputusan ya, jadi ini lebih pendukung keputusan gitu, tapi tetap tidak menghilangkan wewenang khusus membuat keputusannya. Ini apakah bagus keputusan ini atau tidaknya gitu ya. Terus kemudian sistem ahli dan kecerdasan buatan. Nah, ini sering dipakai nih oleh apa namanya? Biasanya
sama yang negara-negara maju ya, penyelesaian masalah melalui penggunaan bisnis dan secara efektif menggunakan pengetahuan seorang ahli untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam suatu organisasi. Ini juga sangat penting ya, sangat bermanfaat juga ya bagi kita ya. Kemudian di sini ada batasan sistem informasi kesehatan. Beberapa batasan sistem informasi kesehatan. Yang satu adalah sistem informasi kesehatan adalah mekanisme pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan pengiriman informasi yang dibutuhkan untuk organisasikan dan pengoperasian pelayanan kesehatan dan juga untuk penelitian dan pelatihan. Sistem informasi kesehatan adalah sejumlah komponen dan prosedur yang terorganisir dengan tujuan untuk menghasilkan informasi untuk meningkatkan keputusan manajemen pelayanan kesehatan pada setiap tingkat sistem kesehatan. Gitu ya. Nah, di sini ada komponen nih, seperti sistem lainnya. Sistem informasi kesehatan terdiri dari komponen-komponen ya, yang saling berhubungan. Yang pertama itu, di sini ada dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, proses informasi, yang terdiri dari pengumpulan data, pengiriman data, pengolahan data, analisa atau analisis data, kemudian penyajian informasi ya. Kemudian yang kedua itu manajemen sistem informasi, terdiri dari sumber daya sistem informasi, kesehatan meliputi orang-orang, perencanaan, manajer, ahli statistik, ahli epidemiologi, pengumpulan data, perangkat keras seperti register, telepon, komputer, perangkat lunak, serta karbon, format laporan, program pengolahan data, dan sumber data. Aturan-aturan organisasi, misalnya di sini dijelaskan penggunaan standar, diagnosa, dan penanganannya. Uraian tugas petugas, prosedur manajemen distribusi, prosedur pemeliharaan komputer yang memungkinkan efisiensi penggunaan sumber daya sistem informasi kesehatan ya. Oleh karena itu, dalam merancang kembali sistem informasi kesehatan dibutuhkan penekanan pada pengaturan yang sistematis nih setiap komponen baik proses informasi maupun manajemen sistem informasi tersebut ya. Masalah-masalah sistem informasi kesehatan nih, pada banyak negara sistem proses informasi kesehatan tidak adekuat dalam menyediakan dukungan dalam manajemen program. Ini menurut Lippevet tahun 2000 menyimpulkan alasannya ada 5 hal, yaitu irelevansi informasi yang didapat dengan kebutuhan, kualitas data yang kurang, kemudian duplikasi data dan tidak efisiennya informasi, tidak tepat waktu dalam melaporkan dan menindaklanjuti informasinya kurang berguna gitu ya. Tapi menurut Bambang nih dan teman-temannya tahun 1991 terdapat beberapa masalah pada sistem informasi kesehatan di Indonesia. Antaranya, data yang harus dicatat dan dilaporkan di unit-unit operasional sangat banyak sehingga beban para petugas menjadi berat. Kemudian yang kedua, proses pengolahan data menjadi lama, sehingga hasil pengolahan data menjadi lama menyebabkan hasilnya menjadi tidak tepat waktu ketika disajikan dan diumpanbalikan. Data yang dikumpulkan terlalu banyak dibandingkan kebutuhannya, maka banyak data yang akhirnya tidak dimanfaatkan. Ya. Kemudian ada juga nih dari Kini 1999 menyimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam pengumpulan data kesehatan maternal, di antaranya kualitas, kelengkapan, ketersediaan informasi yang tidak adekuat yang menyebabkan keterbatasan dalam penggunaan untuk menetapkan kebijakan. Gitu ya. Oke, baik. Sudah selesai penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih.